Bab 4228. Perubahan sikap. Apalagi dia membiarkan ketua sekte dan yang lainnya maju seperti biasa, dia akan menindaklanjuti. Dan tempat di mana Eric Kin pergi adalah lokasi formasi besar yang diberitahukan Penatua Gao sebelumnya. Orang ini tidak berbohong, di pulau terpencil yang biasa-biasa saja itu, Eric Kin memang menemukan formasi teleportasi yang besar. Hanya saja formasi ini tersembunyi di rerumputan liar dan sangat tidak mencolok. Jika dikatakan sebelumnya, Penatua Gao dan yang lainnya masih dapat menemukan benda ini karena altar. Sekarang altar telah dihancurkan dan patungnya telah menghilang. Bahkan jika seseorang melewati pulau semacam ini, sulit untuk mendeteksi kelainan tersebut. Jalankan Reiki sedikit, nyalakan formasi, kemudian Eric Kin mengamati dengan seksama. Formasi mengalami fluktuasi spasial, sehingga merupakan formasi teleportasi. Dilihat dari pola formasinya, meskipun Eric Kin tidak bisa menentukan lokasi pasti dari pihak lain, setidaknya dia bisa memastikan jarak teleportasinya sangat jauh, di luar imajinasinya. Sederhananya, meskipun dia terbang selama sebulan dengan fase penilaian dan basis kultivasi satu penurunan, dia mungkin tidak dapat mencapai area tersebut setelah teleportasi. Pertanyaannya adalah, di mana sisi lainnya? Tentu bukan jalan pintas ke negeri Poin Bintang, melainkan sisi lain laut warisan atau tanah berbahaya seperti gurun pasir kuning. Eric Kin tidak yakin. Karena itu, dia tidak akan mencoba dengan gegabah. Pikiran bergerak, Eric Kin menutupi jejak terakhir altar di pulau terpencil dan mengatur lingkaran tebal formasi sihir di sekitar formasi. Dengan cara ini, bahkan jika seorang kultivator terbang melewati tempat ini atau bahkan menetap di sini, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan formasi ini. Jika Penatua Gao dan yang lainnya mencoba datang untuk mengaktifkan formasi, mereka akan menyentuh formasi sihir dan menjebak mereka di dalamnya. Meskipun Eric Kin tidak berniat menggunakannya, susunan formasi teleportasi pasti berharga dan tentu saja dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Eric Kin terbang dengan puas, lalu dengan cepat menyusul ketua sekte dan yang lainnya. Dalam 3 hari terakhir, ada hal lain yang mengejutkan Eric Kin. Rain sangat cerewet, dia sebenarnya mulai berpura-pura dalam. Selama 3 hari, kecuali sedikit percakapan dengan dirinya sendiri, pria ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama 3 hari, Rain tidak berlatih, melainkan duduk sendirian di atas kapal spiritual kapal, menyandarkan dagunya di satu tangan sambil menatap langit jauh dengan mata bingung. Untuk pria yang suka hidup dan tidak tahan diam lebih dari 10 detik, perubahan ini aneh. Sugoyan, leluhur keluarga Chen dan lainnya yang ketakutan mengobrol Rain, jadi mereka bersembunyi di kejauhan lebih awal, tapi Rain sama sekali tidak memperhatikan mereka. Kakak Rain, aku memanggang ikan di waktu luangku, bagaimana kalau sepotong? Eric Kin melompat, terbang ke atas perahu, lalu mendarat di samping Rain. Di tangan, aroma ikan laut emas yang baru dipanggang meresap ke sekeliling. Eric Kin tidak mengetahui nama ikan ini, tetapi ia dipengaruhi oleh paman keempat Han di dunia dewa dan juga mengetahui bahwa ikan ini adalah sangat mahal dan langka, rasanya enak. Tidak, saudara Kin. Tak disangka, Rain yang sebelumnya menikmati makan barbecue menolak kelezatan yang sudah dekat. Kakak Kin, lihat ke langit. Rain mengarahkan jarinya ke langit. Eric Kin mengangkat kepalanya. Saat itu sudah matahari terbenam dan senja, langit tertutup awan api merah. Tapi selain itu, sepertinya tidak ada yang luar biasa. Lihat awan di sana itu, kenapa mirip Sierra? Tanya Rain serius.
Erikkin tercengang. Awan mengambang sepotong demi sepotong, mereka masih berubah. Dari mana bentuk manusia itu berasal? Dan apa Sierra menyetujuinya menyebutnya begitu? Juga, lihat kayu roh di atap perahu roh. Jejak ini terlihat seperti Sierra tersenyum padaku dengan wajah menyamping. Rain tersenyum dan menunjuk ke bawah. Melihat papan spiritual dengan berbagai pola kayu, Erikkin terdiam beberapa saat, lalu mengulurkan tangan ke pergelangan tangan Rain. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rain curiga. "Biarkan aku melihat apakah kamu demam atau tidak." Setelah itu, Erikkin menarik tangannya. Yang jelas kultivator seperti Rain tidak mudah sakit, tapi bisa saja ada masalah dengan kewarasannya. Karena itu bukan demam, itu garukan. Mungkinkah ini kekuatan cinta? Melihat penampilan Rain yang tergila-gila, Erikkin mau tidak mau menyentuh dagunya. Sebelumnya tidak menyukai pria ini, tapi pria ini tidak berhenti bicara dan itu sangat menyebalkan, juga sangat merepotkan. Tapi sekarang, pria ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Apalagi halusinasi sudah terjadi. Dia berharap untuk melihat Sierra Kin segera, jika tidak, dia tidak tahu apakah orang ini akan terlihat seperti Taois Huangmu dalam 2 hari. Namun, karena Sierra Kin muncul di area ini, dia juga harus menuju ke titik bintang dan dia akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Di hari keempat perjalanan, setiap orang yang tadinya lancar, akhirnya mengalami kecelakaan kecil. Pada saat tertentu, semua kultivator di perahu roh merasakan tidak jauh ke depan, ledakan Reiki melonjak, ledakan serta getaran meletus dari goyangan kehampaan. Di atas laut, gelombang biru terus naik dan turun, membentuk gelombang besar. Suaranya sangat berisik, sepertinya banyak kultivator yang bertarung di depan. Tidak lama setelah perahu roh berhenti, terlihat beberapa kultivator terbang ke kejauhan dengan tergesa-gesa. Erikkin mengedipkan mata, Taois Huangmu terbang keluar, mengambil salah satunya, dan membawanya kembali ke kapal spiritual. Temui semua senior. Kultivator melihat begitu banyak kultivator 2 kegagalan di kapal spiritual dan paksaan tirani melanda dirinya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Aku menangkapmu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau kamu jujur, kami akan membiarkanmu pergi, apa kamu mengerti?" Taois Huangmu mengerutkan kening. "Apa yang terjadi di sana?" "Di sana ada pertempuran. Itu adalah binatang laut yang sangat besar, sangat kuat. Kultivasinya mungkin telah mencapai tahap fase penilaian 3 penurunan. Sekarang banyak kultivator yang bertarung dengan itu." Kultivator berkata dengan tergesa-gesa. "Iblis monster 3 penurunan. Siapa yang melawannya?" "Klan Naga Sisik," tanya Taois Huangmu. Dalam hatinya, dia khawatir hanya klan Naga Sisik yang memiliki kemampuan untuk menghadapi iblis monster 3 penurunan. "Bukan, ini dari Suezu, orang dari Istana Bintang. Mereka melawan monster itu. Kami pergi menonton kehebohan, lalu kabur karena kami khawatir terkena dampaknya," kata kultivator. Istana Bintang, Suezu. Mendengar hal tersebut, di atas perahu, Rain yang seolah sudah menjadi patung lilin tiba-tiba hidup kembali. Dengan satu lompatan, dia langsung mendatangi kultivator itu. Kemudian kultivator merasakan kekuatan yang kuat dan mengangkatnya, bahkan lehernya hendak dicekik olehnya. "Siapa yang ada di Istana Bintang? Apakah Tuan Istana Qin ada di sana?" Rain menatap dan gemetar penuh semangat. "Ahem, ini Tuan Istana Qin yang berurusan dengan iblis monster. Senior, aku akan dicekik sampai mati olehmu. Sierra dalam bahaya, dalam bahaya." "Pak." Saat berikutnya, Rain melepaskan kultivator itu, lalu bergegas menuju tempat pertempuran dengan gila-gilaan.
Sierra, tunggu aku, monster iblis terkutuk, matilah. Melihat Rain memicu gelombang dan menghilang ke kejauhan dengan kilat dan asap, orang-orang di perahu itu tercengang. Bersambung.